Shalom, perkenalkan nama saya Ademis Panggreni Ginting yang ingin memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Numberhead Together pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar PAK siswa kelas 8 SMP Negeri 31 Atap Pinang Sori tahun pembelajaran 2020-2021. Bab 1 Pendahuluan. 1 latar belakang. Pendidikan adalah standar data rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan menjadi faktor penting dalam peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang yang sangat penting bagi perkembangan peradaban manusia. Dalam suatu bangsa yang mempunyai peradaban maju adalah bangsa yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Tentunya harus dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan tentunya berkaitan erat dengan peserta didik, guru, sistem pendidikan, model pembelajaran yang digunakan orang tua dan lingkungan bagi peserta didik. Pendidikan sangatlah penting untuk masa depannya, namun demikian pada kenyataan banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerti tentang pelajaran yang mereka hadapi. Bahkan ada pula yang memang acuh tak acuh selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini merupakan ujian terpenting bagi seorang guru. Dalam mencapai keberhasilan suatu pembelajaran, ada faktor yang mempengaruhinya, di antara faktor lingkungan yang meliputi teman sebaya, keluarga maupun masyarakat. Kemudian faktor sarana atau fasilitas belajar siswa, faktor program, faktor kurikulum, dan faktor keterampilan dalam menggunakan model pembelajaran. Faktor kondisi psikologis dan faktor psikologis siswa. Berdasarkan faktor-faktor di atas, ternyata guru merupakan salah satu unsur penting dalam pendidikan guru. Guru yang profesional ditunjukkan atau dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi yang sangat mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Salah satunya keterampilan dalam menggunakan model pembelajaran. Salah satu kemampuan yang dituntut bagi seorang guru adalah kemampuan untuk merancang dan mendesain pembelajaran. Terlebih pada masa ini, pembelajaran siswa yang dilakukan secara daring dalam jaringan karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia membuat semua negara terkejut. Pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia praktis membuat banyak aktivitas tidak dapat berjalan normal atau bahkan berhenti dan menyerang hampir semua sektor kehidupan manusia termasuk dunia pendidikan. 1.2 Identifikasi masalah. Pengenalan akan masalah memunculkan beberapa pertanyaan yang disebut identifikasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama, apakah model pembelajaran Numberhead Together pada masa pandemi COVID-19 ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pendidikan agama Kristen siswa kelas 8 di SMP Negeri 31 Atap Pinang Sori? Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran Numberhead Together dengan baik pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah model pembelajaran Numberhead Together yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen pada masa pandemi COVID bermanfaat bagi siswa kelas 8 di SMP Negeri 31 Atap Pinang Sori? 4. Apakah ada pengaruh penerapan model pembelajaran Numberhead Together pada masa pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar siswa pendidikan agama Kristen siswa kelas 8 di SMP Negeri 31 Atap Pinang Sori? 1.3 Pembatasan masalah. Sehubungan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan kompleksnya pembahasannya ya berhubungan dengan penelitian ini serta aspek-aspek yang terkait dengan penelitian ini juga sangat luas, maka masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan dikerja di samping ciurkan. Adanya yang menjadi batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Numberhead Together sebagai variabel X dan hasil belajar siswa sebagai variabel terikat.
1.4 Perumusan masalah. Dalam pelaksanaan penelitian, karya ilmiah perlu dibuat perumusan masalah agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahannya yang akan diteliti untuk mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan melalui penerapan model pembelajaran number head together. 1.5 Tujuan penelitian. Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh siapa saja mempunyai tujuannya yang diinginkan atau hendak dicapai, dan dibuktikan demikian juga hanya dengan karya ilmiah sudah tentu memiliki tujuan. 1.6 Manfaat penelitian. Dalam suatu penelitian diharapkan hasilnya memberikan manfaat bagi penelitian dan orang lain. Oleh karena itu, sebagai manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kualitas pengajaran PAK. Adapun manfaat dari penelitian yaitu yang pertama, memberikan sumbangan informasi bagi pembaca untuk mengetahui pengaruhan penerapan model pembelajaran number head together pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memperluas wawasan dan menambah pengetahuan penulis sebagai calon guru PAK. Yang ketiga, sebagai bahan masukan kepada guru-guru PAK dan calon guru PAK dalam menerapkan model pembelajaran yang tepat pada pembelajaran PAK. 4. Untuk menambah referensi bacaan di perpustakaan IAKN Tarutung. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Kerangka teoritis. 2.1.1 Hasil belajar. 2.1.1.1 Pengertian hasil belajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil tidaknya mencapai tujuan pendidikan bergantung kepada bagaimana proses pembelajaran yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Hasil belajar merupakan tujuan akhir dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar dapat ditingkatkan melalui usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, mengharapkan perubahan yang positif, yang kemudian disebut proses belajar. Akhir dari proses belajar adalah perolehan suatu hasil belajar siswa. Menurut Sujana, mengidentifikasi bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Selanjutnya, menurut Abdurrahman, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 2.1.1.2 Fungsi penilaian hasil belajar. Suatu aktivitas pembelajaran dapat dikatakan efektif bila pembelajaran tersebut dapat mewujudkan sasaran atau hasil belajar. Antara lain fungsinya menurut Suyanto, yang pertama, fungsi formatif untuk memperoleh informasi berupa umpan balik selama pembelajaran. Yang kedua, fungsi sumatif untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa. Yang ketiga, fungsi diagnostik untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, fungsi seleksi untuk memilih dan menentukan siswa yang akan diterima. Yang kelima, fungsi motivasi untuk mendorong semangat belajar siswa menjadi lebih tinggi. 2.1.1.3 Jenis-jenis tes penilaian hasil belajar. Pada umumnya, tes digunakan untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif yang berkenan dengan penguasaan bahan. Yang pertama, menurut Arifin, yaitu tes uraian. Tes uraian disebut untuk uraian karena untuk menuntut peserta didik untuk menguraikan atau mengorganisasikan dan menanya jawabkan dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, tes objektif, sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Metode penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan harus dapat menyajikan data yang diperoleh, baik metode observasi, kuesioner, maupun dokumentasi. Menurut Sugiono, menyatakan bahwa statistika inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi berdasarkan pendapat tersebut. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan dengan analisis data statistik deskriptif. 2. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 3 Pinang Sori, Kecamatan Tapanuli Tengah. Adapun alasan penelitian memilih tempat ini adalah karena mudah terjangkau dan peneliti melihat adalah
Masalah tentang penerapan model mengajar guru PAK terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2021. 3. Populasi Sugiono. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sejalan dengan itu, menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika jumlah subjeknya lebih dari 100, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Maka subjeknya diambil semua sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi. Tabel 3.1 rekapitulasi siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Pinang Sori tahun pembelajaran 2020-2021. Yang pertama, 8A 21 orang, 8B 26 orang, 8C 25 orang. Maka jumlah dari itu 72 orang. 1. Variabel bebas atau X, yaitu model pembelajaran number head together. Model pembelajaran number head together penomoran berpikir bersama adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif mengacu pada belajar kelompok siswa yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dalam menyatukan persepsi atau pikiran siswa. Yang kedua, variabel terikat atau Y, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki siswa diperoleh setelah mengikuti kegiatan belajar pendidikan agama Kristen yang ditentukan dengan mencakup kecepatan belajar, tipe prestasi yang diperoleh. 3.5 Instrumen penilaian. 3.5.1 Jenis instrumen penelitian. Yang pertama, angket tertutup. Untuk memperoleh data tentang penerapan model pembelajaran number head together, penulisan menggunakan jenis angket tertutup dengan membuat pertanyaan secara tertulis dengan jawaban yang telah disediakan yang terdiri dari 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Soal. Untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa, menulis menggunakan tes soal. Tes soal sebagai alat penilaian adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan dan tulisan. Pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, dan penulisan menggunakan jenis tertulis, yaitu tes soal pilihan berganda yang terdiri dari pretest dan posttest. Penilaian menyusun soal pada pretest sebanyak 12 item, sedangkan soal posttest sebanyak 12 item. Soal pada pretest dan posttest memiliki jumlah soal yang sama, karena dengan jumlah soal yang sama pada pretest dan posttest akan lebih mudah mengetahui bagaimana tingkat perkembangan pemahaman siswa dan pada materi pembelajaran. 3.5.2 Kisi-kisi angket. Instrumen penelitian disusun berdasarkan teori yang ada disesuaikan dengan indikator yang disusun berdasarkan kisi-kisi angket sebagai berikut. Tabel 32 Kisi-kisi angket penerapan model pembelajaran number head together. Variabel X model pembelajaran number head together. Yang pertama, indikator persiapan. Subindikator mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat skenario. Nomor item 1, 2, 3 dengan jumlah 3. 2. Pembentukan kelompok. Yang pertama, membagi kelompok siswa 3-5 setiap kelompok dengan nomor item 4, 5, 6 dengan jumlah 3. Dan yang kedua, memberi nomor kepada setiap anggota kelompok dan nama kelompok dengan nomor item 7, 8, 9 dengan jumlah 3. 3 kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. Yang pertama, kelompok harus memiliki buku paket dengan nomor item 10, 11, 12 dengan jumlah 3. Yang kedua, memberi tugas kelompok dengan nomor item 13, 14, 15 yang memiliki jumlah 3. 4. Diskusi masalah. Yang pertama, memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan pertanyaannya. Yang kedua, menemukan jawaban ulang tepat yang memiliki nomor item 16, 17, 18 dengan jumlah 3, sedangkan menemukan jawaban memiliki nomor item 19 sampai 20 yang memiliki jumlah 2. 5. Memang
memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Menyebut suatu nomor secara acak 21, 23, dan 22 memiliki jumlah 3. Yang keenam, memberikan kesimpulan, menyimpulkan jawaban akhir dan semua pertanyaan yang masing-masing memiliki jumlah 3 dan jumlahnya semua ialah 26. Tabel 3.2 kisi-kisi tes hasil belajar, yang mana variabel hasil belajar dan indikator atau materi pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan sifat Tuhan Yesus. Yang kedua, menjelaskan mengapa sifat-sifat Tuhan Yesus dimusuhi. Yang ketiga, menjelaskan sumber kekuatan Tuhan Yesus. Yang keempat, mempraktekkan hidup yang meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Nomor item 1, 2, 3 sampai 10 dengan jumlah 5. Yang kedua 6, 7, 8 sampai 10 5. Yang ketiga 11, 12, 13, 14 sampai 15 dengan jumlah 5. Selanjutnya 16, 17, 18, 19, 20 5 dengan jumlah 20. 3.5.3 skala nilai. Yang pertama, skala nilai angket. Semua item angket yang berjumlah 26 butir diberi bobot alternatif. Jawaban terdiri dari 4 option, yaitu A, B, C, D, dan angket menggunakan pertanyaan yang positif. Yang kedua, skala nilai tes soal. Untuk hasil belajar jumlah tes 12 untuk pretest dan 12 untuk post-test dalam bentuk pilihan berganda dengan pilihan jawaban 4 option, yaitu A, B, C, D. Untuk setiap soal yang dijawab benar diberi skor 1. 3.5.3 uji coba instrumen. Berdasarkan kisi-kisi angket tersebut, penulis menyusun instrumen angket 26 dan tes hasil belajar dengan jumlah 12 soal. Untuk pretest 12 soal, untuk posttest 12 soal. Untuk uji coba dilakukan pada siswa sebanyak 30 orang siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Pinang Sori. 3.5.4 uji validitas angket dan tes. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Untuk mengetahui harga koefisien, penulis menggunakan rumus koefisien korelasi dengan menggunakan rumus produk momen dan persen, yaitu menurut Ariquianto. 3.5.4.1 indeks kesukaran. Menganalisis taraf kesukaran butir tes dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan butir soal. Apakah soal tergolong dalam keadaan sukar, sedang, atau mudah? Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita pergunakan rumus menurut Ariquianto, yang dimana P sama dengan B per JS, dimana P indeks kesukaran soal, B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JS jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. 3.5.4.2 daya pembeda. Untuk mengetahui daya pembeda butir angka tes dihitung dengan menggunakan rumus dalam menurut Ariquianto, yaitu D sama dengan BA per JA kurang BB per JB sama dengan PA kurang PB, di mana D daya pembeda, JA banyak peserta kelompok atas, JB banyak peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar, BB banyaknya peserta kelompok bawah menjawab benar, sedangkan PA proporsi peserta kelompok atas menjawab benar, PB proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 3.5.4.3 reliabilitas angket dan tes. Untuk menghitung reliabilitas angket, rumus yang digunakan adalah rumus alpha Cronbach dalam menurut Ariquianto. 3.6 teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data tentang pengaruh penerapan model pembelajaran number head together terhadap hasil belajar PAK pada siswa. Untuk pengumpulan data pada kondisi pengumpulan dalam jarak jauh memakai akses internet dalam penelitian. Penulis juga menggunakan alat angket dan tes dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan responden atau tes secara daring. Yang kedua, sebelum angket dan tes dibagikan kepada respon atau terlebih dahulu penelitian memberikan penjelasan. Yang ketiga, angket dan tes yang telah disediakan oleh peneliti dibagikan kepada siswa. Yang keempat,
Setelah angket dan tes dijawab oleh responden, kemudian penelitian mengelola hasilnya. 3.7 Teknik analisis data. Setelah data diperoleh untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah ditentukan penulisan diterima atau ditolak. Baik, demikian hasil seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.